Bayangkan kamu bisa memutar balik waktu dan membuat tubuhmu tuh lebih muda dari usia sebenarnya. Bukan sekedar mimpi, tapi kenyataan yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam tubuh yang terasa lebih tua dari usiamu? Merasa lelah, lesu, dan rentan terhadap penyakit. Bayangkan, ada cara untuk meremanjakan sel-selmu, meningkatkan energi, dan memperlambat penuaan. Ini bukan tentang ramuan ajaib atau operasi plastik, tapi tentang memahami rahasia usia biologis. Usia biologis adalah cerminan dari kondisi sel-sel tubuh kita, dan kamu punya kendali untuk mengubahnya. Apakah kamu ingin hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif? Atau apakah kamu ingin mencegah penyakit kronis dan menikmati masa tua yang aktif? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia di balik usia biologis dan bagaimana kamu bisa memprogramkan ulang tubuhmu itu untuk hidup lebih mudah. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang janji kosong atau harapan palsu. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa usia biologis bisa diubah melalui langkah-langkah konkret. Kita akan membahas strategi yang didukung oleh penelitian dari pola makan dan olahraga hingga teknologi terbaru yang sedang dikembangkan. Dan yang terpenting nih, kita akan membahas bagaimana kamu bisa menerapkan semua ini dalam hidupmu. Termasuk gue juga ya. Jadi apa sebenarnya yang membedakan usia kronologis dan usia biologis? Bagaimana hidup kita mempengaruhi sel-sel tubuh kita? Dan bagaimana kita bisa memutar balik waktu dan hidup lebih mudah? Mari kita selami lebih dalam. Yuk, kita semua punya dua usia. Usia kronologis yang tercantum di KTP dan usia biologis yang mencerminkan kondisi sel-sel tubuh kita. Usia biologis inilah yang sebenarnya menentukan seberapa sehat dan bugar kita. Bayangkan tubuh kita itu seperti mesin. Usia kronologis adalah tahun pembuatannya. Sedangkan usia biologis adalah kondisi mesin itu sendiri. Apakah terawat dengan baik atau penuh karat. Saat ini, ilmu pengetahuan telah memungkinkan kita untuk mengukur usia biologis melalui tes epigenetik. Tes ini menganalisis perubahan pada DNA kita yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan. Jika usia biologis kita lebih tua dari usia kronologis, itu artinya ada kerusakan yang perlu diperbaiki. Faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, kurang olahraga, stres kronis, dan paparan polusi dapat mempercepat penuaan biologis. Namun kabar baiknya, usia biologis bisa diubah. Kita punya kendali lebih besar dari yang kita kira. Dengan mengubah gaya hidup, kita bisa memutar balik waktu dan membuat tubuh kita lebih muda dari usia sebenarnya. Ini bukan sekedar tentang penampilan, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah konkret untuk menjaga usia biologis tetap muda. Yang pertama adalah olahraga. Ini lebih dari sekedar membakar kalori ya. Olahraga bukan hanya tentang membentuk otot atau menurunkan berat badan, tapi juga tentang merangsang regenerasi sel, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi peradangan. Olahraga aerobik seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda. Ini semuanya terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Selain daripada itu, latihan kekuatan juga penting untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Massa otot yang cukup membantu menjaga metabolisme tetap tinggi dan juga mencegah penurunan fungsi tubuh akibat penuaan. Menari, seperti yang tadi saya bilang, memiliki manfaat yang luar biasa untuk otak. Menari melibatkan koordinasi gerakan, memori, dan interaksi sosial, yang semuanya itu penting untuk menjaga kesehatan kognitif ya.
Keduanya adalah pola makan ya. Ini adalah bahan bakar untuk sel-sel muda. Pola makan yang memegang peranan penting dalam menentukan usia biologis kita. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Puasa intermittent adalah strategi yang efektif untuk mengaktifkan autofagi, proses pembersihan sel yang menghilangkan sel-sel rusak dan mendaur ulang komponen-komponen seluler. Saat berpuasa, tubuh mengalami stres ringan yang memicu respons adaptif, membuat sel-sel lebih tahan terhadap stres. Batasi konsumsi makanan olahan ya, ini sangat tidak baik. Juga gula dan lemak jenuh yang dapat memicu peradangan dan mempercepat penuaan. Ketiganya suplemen ya, ini adalah pendukung bukan pengganti. Beberapa suplemen seperti alfa-ketoglutarat, spermidin, vitamin D, dan omega 3 dapat memberikan manfaat tambahan dalam memperlambat penuaan. Namun penting untuk diingat bahwa suplemen bukanlah pengganti gaya hidup sehat. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain. Yang keempat adalah manajemen stres. Ini adalah kunci ketenangan seluler. Stres kronis dapat memicu peradangan dan mempercepat penuaan. Temukan cara untuk mengelola stres ya, seperti meditasi, yoga, dan menghabiskan waktu di alam. Tidur yang cukup juga penting dalam regenerasi sel dan perbaikan DNA. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Kemudian interaksi sosial dan tujuan hidup ini juga sangat-sangat penting sekali. Hubungan sosial yang kuat dan tujuan hidup yang jelas terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan umur panjang. Temukan komunitas yang mendukung, terlibat dalam kegiatan sosial, dan temukan makna dalam hidup kamu. Ilmu pengetahuan tentang penuaan terus berkembang pesat. Teknologi seperti terapi gen, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan berpotensi merevolusi cara kita memperlambat penuaan. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon berinvestasi dalam penelitian umur panjang. Ini menunjukkan potensi besar di bidang ini. Namun kita tidak perlu menunggu teknologi canggih untuk mulai menjaga kesehatan kita. Langkah-langkah sederhana seperti pola makan sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres dapat memberikan manfaat besar dalam memperlambat penuaan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Usia biologis adalah cerminan dari gaya hidup kita. Kita punya kendali untuk memutar balik waktu dengan membuat pilihan yang sehat. Dari semua tips yang telah kita bahas, mana yang paling menarik perhatian kamu? Atau mungkin kamu punya tips lain yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita terus belajar dan berbagi informasi tentang kesehatan dan umur panjang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Rifki pamit. Ciao.